Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Laqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tabrani an Abi Dzar. Ini hadis pendek tapi luar biasa, mencakup semuanya. Kebaikan. Yang pertama, isi daripada hadis ini, Nabi menyampaikan ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, di mana aja kalian berada. Ini modal pokok. Takwa itu kunci keselamatan manusia. Sampai ada satu ayat yang Allah memberikan nasihat tentang ketakwaan, itu satu ayat 2 kali, dan itu satu-satunya di dalam Al-Quran yang satu ayat ada 2 ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, perhatikan tiap-tiap jiwa apa yang dia kerjakan untuk bekal esok. Karena tujuan hidup kita di dunia ini sementara, cuma numpang lewat. Namanya numpang lewat, ndak lama. Gambaran orang hidup di dunia ini kayak orang lagi jalan terus hujan, pemotor yang mau kemana ke tujuan, tahu-tahu hujan, di situ ada tempat berteduh, sandarkan motor, berteduh setumat, terang, berangkat lagi. Di dunia itu kayak gitu, nggak lama, mentok 100 tahun. Kalau pian lihat orang umur 100 tahun, wah inilah uyuh, kasihan. Maaflah pian lihat orang umur 100, kasihan mana. Jarang orang yang 100 sehat gitu, jalan kencang gitu. Nah, 70 aja betongkat sudah. Kalau tungkat mengerjakan sunnah ndak apa-apa juga bang, sehat aja orangnya. Kalau ini kadang berkaki 3 sudah, pelan jalannya sambil tangan kanan mengikuti tongkat, tangan kiri mengikuti apa namanya nih, boyonya. Ya Allah, 100 tahun itu bagi kita panjang umur. Tapi bagi umat-umat terdahulu 100 itu pendek umur. Ya. Nabi Nuh itu kalau tidak salah umurnya 135 tahun. Cuman berdakwah 950 tahun. Jadi umur Sidin 135. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 1035. Ceramah 950 tahun. Cuman dapat santri 12 orang. Atau 70. Ada kil mengatakan yang naik kapalnya Nabi Nuh
itu 70 orang. Ada yang menafsiri lagi yang naik kapalnya Nabi Nuh itu 12 orang. Ceramah ngajak dakwah 950 tahun. Maka dulu Habib Abu Bakar itu di tempat kami, Bangil itu udah dikenal kota santri. Bangil itu Habib Abu Bakar itu ceramah ngaji pengajian rutinan kayak gini, itu yang datang cuma 2 orang, dan itu tidak setahun 2 tahun, 10 tahun lebih, 10. Bahkan Bangil dikenal kota santri, tapi subhanallah santrinya cuma 2, sehingga putus asa. Habib Abu Bakar, kakeknya Habib Ahmad, datanglah Habib Abu Bakar Gresik, wali kutub. Habib Abu Bakar nanam pohon mangga 2, sebelah kanan, sebelah kiri. Ada pintu gerbang di dalam rumah ini, halaman rumah itu. Sekarang pohonnya gede, besar betul. Kalau ini kalah ini, mungkin tambah setengah lagi lah pohonnya itu. Tiang ini 1,5 ini, pohon mangganya itu. Mungkin bisa jadi sudah, karena dulu sudah lama saya ngaji di situ. Saya ngaji itu tahun 92 di situ. 92 sekarang berapa tahun dah? 30 tahunan lah. Ya Allah, itu dulu segini sudah 30 tahun yang lalu. Itu yang nanam Habib Abu Bakar Gresik. Beliau datang kepada Habib Abu Bakar bin Husain, sabar kata beliau, sampean sudah ngaji berapa puluh tahun aja masih cuma dapat 2. Nabi Nuh itu 950 tahun dapat 12 orang. Nah kata Habib Abu Bakar, ini kita tanam mangga, pohonnya kecil. Besok pohon mangga ini yang menaungi orang yang menuntut ilmu, yang baca Ihya. Saya ngaji sama anaknya Habib Abu Bakar, itu Habib Husin. Terus kepada Habib Ahmad lagi. Sekarang Habib Abdul Qadir yang pegang pondoknya itu. Itu saya ngaji itu kalau sama yang Habib-Habib sepuh, Habib-Habib yang umur 70, 80 itu paling banyak 20 orang. Tapi kalau hari Kamis, waktunya Habib Ahmad ngaji, itu memang jalan ditutup. Nah itu sudah kelihatan ngaji Ihya yang menaungin pohon mangga itu betul. Di bawah ini orang-orang ngaji, di atasnya pohon mangga. Apa yang disangkakan Habib Abu Bakar Gresik, Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asgaf, wali kutub di Gresik itu terjadi. Pohon mangga ini nanti naungin orang yang ngaji Ihya. Jadi yang kayak gitu panjangnya Nabi Nuh itu 1000 tahun, ternyata itu pun masih pendek. Karena Nabi Nuh udah dikubur puluhan ribu tahun sudah. 10.000 tahun lebih dikubur Nabi Nuh. Padahal umurnya 1000 tahun. Nabi Muhammad umur 63. Sayyidina Abu Bakar umur 63. Sayyidina Umar umur 63. Sayyidina Ali umur 63. Panen, meninggal. Nah sekarang kalau dihitung sekarang sudah 1400 tahun. Jadi perjalanan hidup itu cuma sebentar. Ka'abiri sabilin, kayak numpang lewat. Makanya Nabi pesen ya Abad Darjaddidi Safina fa innal bahra amid. Percaya ya, hai Abidar Jaddidi Safina, perbaiki kapal kamu. Di Arab jangan ada kapal Pak, daratan toh, tapi Nabi gambarkan kapal. Fa innal bahra amid,
karena lautan itu makin didalemin, makin dilewatin, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Kita mau dari Banjarmasin mau ke Jawa itu di laut dulu, di sungai dulu. Ya kalau masuk sungai apa itu, nah baru keluar kita ke lautan. Kita mau ke Jawa nih ada pelabuhannya Samarinda, sungai dulu. Paling sungai mentok dalamnya 35 meter. Duguk. Keluar sudah lautan ratusan meter dalamnya. Fa innal bahra amik, karena lautan itu makin dalam. Sebab kalau makin dalam, kalau bocor sedikit aja karam sudah. Iman harus makin kuat, karena perjalanan hidupmu itu panjang. Nanti tambah tua, maaf, ujiannya tambah banyak. Ya, kayak pian-pian ini ujiannya berat. Sabar jelas. Sebab hidup ini isinya cuma dua, baik. Kalau ndak sabar syukur, kalau ndak syukur sabar, itu aja yang bagus, baik. Pian kayak gini ini kan maaf, ada aja rasa badan ini kayak uyuh, kayak sakit, kayak kaku-kaku, kayak kesemutan, kayak terasa di tulang itu nyut ya. Kalau antar sendi-sendi itu ngilu, itu kalau ndak sabar kan ngomel aja, aduh hari-hari kayak gini aja udah diminumin obat ini. Tapi kalau orang sabar berdiam, paling ya ikhtiar beli obat minum. Ya Pak Ji kabar, alhamdulillah sehat aja. Padahal ya rasanya nano-nano bang, ada rasa asam, rasa manis ya. Kalau ngilu, kaku-kaku badan ini, tapi maaf, isinya sabar, isinya syukur, diperbaiki imannya. Setumat aja, kalau bisa berteduhnya selamat. Untuk apa? Perjalanannya ke jauh sana nanti. Nanti masa tua masuk perjalanan kedua tahap ke kuburan. Lama lagi kita di sana. Jangan dikira orang mati itu berdiam gitu. Enggak. Itu kan ada kalau orang nalkinin itu. Wa idza ja'akal malakanil muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yurhibak fa innahum khalqun min khalqillahi ta'ala wa idza ja'aka fa idza sa'alaka man rabbuka. Wah, itu kan ada wa innal jawa inna adzabahu haq wa anna na'imahu haq wa anna su'ala munkar wa nakir fi haq wa innal jannata haq wa anna an-nara haq wa anna liqa Allah ta'ala lil haq haq. Itu kan ada ngomong pertanyaan di kubur itu benar ya, nikmat kubur benar adanya, siksa kubur benar adanya, surga benar adanya, neraka benar adanya. Itu maaf, mulai masuk kuburan itu udah urusannya berat. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Makanya kita doa, hasbi Allah indal maut, ya Allah tolonglah ulun ketika mau meninggal ya Allah. Artinya minta tolong itu digampangkan. Sekiranya mau meninggal tahu bu, oh kayaknya mau meninggal aku ini. Enakan tahu apa enggak tahu bu? Bapak-bapak ini enakan tahu apa enggak? Enak tahu ya, kalau bujuran nanti ada yang beritahu takut. Ya enak tahu lah, kalau mengagetkan. Nah kalau dikagetin udah persiapan kan enggak kaget ya. Kalau umpamanya di belakang pintu ada orang mau ngagetin kita, kita tahu enggak kaget kita. Ada orang mau ngagetin kita, siap-siap kita supaya enggak kaget ya. Kalau makanya ada orang minta doa sama Nabi, ya Rasulullah ud'uni ayyuhiyallahu qalbi. Nabi tolong pang ulun ini didoakan sekiranya hati
ketika mau mati, sadar kalau mau sehingga bisa menata, jaga wudhu, jaga zikir, ya minta sama Allah seperti itu. Mau meninggal itu tahu. Dulu ada di sambutan itu, boy, ada orang itu datang ke rumah, betato semuanya badannya, betato. Kalau datang jam 12 malam ke rumah, pulang parak subuh, pakai sahar. Cerita kenapa dia menjadi bertaubat. Kalau maksiat udah rata, udah minum tiap malam, berzina ya tiap hari, berjudi, udah dikerjakan udah semuanya. Tapi subhanallah berubah drastis. Itu gara-gara ada orang Banjar. Orang Banjar ini mungkin awas hatinya, boy, tajam. Jadi orang ini dipanggilnya, diangkat anak ya, diajak baik lah ini, tapi masih mentok, minum malam, datang nanti dipanggil tetap aja masih minum aja, masih belum terbuka dia di tata baik ini, tidak terbuka masih, karena belum mengalami kejadian. Makanya orang itu kadang-kadang taubat karena kejadian. Nah, kapan dia taubatnya? Ketika orang ini mau meninggal, si kai ini mau meninggal, dia beli papan ulin, digergaji sendiri papan itu, dipahatnya, nulis tanggal, tulis inna lillah wa inna ilaihi rajiun, terus ngasih tanggal Arab, tanggal Indonesia, nama yang dipahat nama siapa yuk? Namanya sendiri, tanggalnya itu namanya. Akhirnya orang nang ini yang biasa mabuk ini ditunjukkan, nak liatin airnya, ikam lihat, ini aku mau ukir namaku dengan nama dan tanggal lahir serta tanggal kematian. Ini masih 3 bulan, 3 bulan mau meninggal. Ikam tunggulah, pas hari ini aku meninggal. Wah, mana ada kayak katanya. Berjalan, ini subhanallah, si orang ini beli kain kafan, beli untuk alat memandikan, sabunnya, ininya, kayunya, segala lengkap sudah. Pas di hari itu subhanallah meninggal bujuran, boy. Ini betul-betul terpukul ini anak ini dengan ucapan orang ini 3 bulan sebelum meninggal udah tahu, karena diukir. Kalau bekesah aja gampang, bang, mungkin aku meninggal hari ini gampang aja. Nah, ini diukir di papan apa namanya, nisannya. Jadi peninggal udah usah pakai nisan, nyari lagi, sudah ada tanggal dan namanya. Langsung taubat ini anak, taubat betulan. Orang Mugirejo biasanya ke malam ke rumah itu kisah saya, badannya bertato, tapi sekarang masya Allah ahli selawat, ahli zikir, ya. Nah itu seperti gitu, Pak. Ada yang berdoa, ya Rasulullah ud'uni, sekiranya ulun waktu mau meninggal tahu. Kata Nabi, kul. Mungkin dibaca sudah di sini, tinggal pian baca apa enggak. Kalau dibacanya dibaca. Nabi ajarkan, kul ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta arba'ina marrah qabla sholati subhi. Baca oleh kamu, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali sebelum sholat subuh. Kayaknya dibaca di sini. Nggih. Ahyil qulub fatahya, hidupkan hatiku ya Allah, maka hati menjadi hidup. Jadi
Namanya hidup ya sadar, dikasih pengerasa oleh Allah, kayaknya mungkin aku tidak lama lagi, sehingga menata hidupnya dengan baik, Jadi takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur, hendaklah memperhatikan, melihat nafsun tiap-tiap jiwa ma qaddamat, apa aja yang dia kerjakan, lihat untuk bekal esok, yaitu kematian. Kadang-kadang kita ngelihat itu, ya Allah, hidup seperti ini. Kemarin saya masuk ke dokter, ngelihat saudara masuk rumah sakit. Itu harta memang betul-betul tidak laku. Duit banyak punya sakit, yang dokter itu angkat tangan. Dioperasi tidak bisa, tidak dioperasi penyakitnya tetap jalan. Jadi angkat tangan. Udah masuk ke pankreas itu tidak bisa diobat, udah utik-utik sudah, dibiarkan aja sudah. Sebab dioperasi ya tidak tambah fatal, tidak dioperasi ya bahasa kita ini nunggu. Pian punya uang 1 triliun tidak ada gunanya gitu sudah. Jadi begitu saya tersadar, Allah gini ya kalau Allah ngasih. Kadang harta tidak laku, yang dicari kadang-kadang sampai lupa waktu, lupa sholat, waktu kumpul sama orang soleh, waktu untuk menuntut ilmu ditinggalkan. Begitu dapat harta semuanya, pas harta itu tidak bisa, karena dokter angkat tangan, semua ahli dokter didatangkan, ahli ini, ahli saraf, ahli darah segala itu didatangkan semuanya gini, cuman ngasih obat, ini obat ngerti dokter sudah, bukan untuk menyembuhkan, untuk bertahan. Ternyata hidup kita nanti di sana. Makanya Anda melihat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta. Kita ini hidup dulu apa mati dulu? Hidup dulu apa mati dulu? Hidup kalau dulu, baru mati kalau. Tapi ayatnya mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kematian dan kehidupan. Artinya hidup yang sebenarnya bukan di dunia ini. Hidup yang sebenarnya nanti di hari akhirat. Makanya sampai dikatakan abirin sabil. Kun ghoriban au abiri sabilin. Jadilah kamu perantau. Kita di dunia ini perantau, berarti bukan asli penduduk. Au abiri sabilin, atau kau cuma numpang lewat. Wa udda nafsaka minal mauta, hitung-hitung dirimu, persiapkan dirimu, kau itu nanti menjadi orang yang mati. Kau pasti akan mati. Nah itu yang kehidupan yang sebenarnya. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Maka takwa ini, makanya dilajarin kita di dalam sholat. Sholat ini belajar kita takwa, Pak. Merasa diawasi oleh Allah. Namanya muraqabah. Kita berdiri merasa diawasi oleh Allah, kita rukuk merasa diawasi Allah, kita i'tidal diawasi Allah, kita sujud diawasi Allah, kita iftirash terus diawasi oleh Allah, diperhatikan kita. Makanya sholat itu antara zahir sama batin harus benar.
Ucapan dan hati harus sama. Kalau ucapannya benar, hatinya harus benar. Ya, kalau kita ucapan salah ditegur kita, apalagi hati kita. Coba sampean sholat kalau salah, mesti ditegur sampean sama yang belakang. Subhanallah, subhanallah, ditegur. Ya, harus benar, hidup harus benar. Maka jadikanlah ar-ruh hayatul mu'min, as-shalah ruhu hayatil mu'min. Sholat itu ruh kehidupan orang beriman. Makanya hiduplah kamu seperti orang sholat, matilah kamu seperti orang sholat. Sholat itu mulai awal hingga akhir isinya zikir. Allahu Akbar. Keluar dari salam, hari sholat ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Untuk apa? Keluarlah kamu dari negeri dunia ini dalam kondisi salam, dalam kondisi selamat. Selamat dari mana? Dari siapapun. Orang lain pun selamat dari kita. Makanya sampai noleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Niat di hati mendoakan yang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Doakan yang sebelah kiri. Artinya sama yang kanan kita tidak punya salah, kita sama yang kiri tidak punya salah, tetangga kanan tidak punya salah, tetangga kiri tidak punya salah. Itu. Jadi di situ ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau pian seumur hidup haitsuma kunta merasa diawasi Allah, Allah selamat pian. Sendiriankah? Sama orangkah? Sampean tak akan berbuat maksiat kalau sampean mau merasa diawasi oleh Allah. Makanya ada di dalam kitab Akhlaq lil Banin, kalau tidak salah juz 3, itu ada seorang ulama, seorang guru sayang kepada muridnya, sehingga maaf ratusan murid nang lain ini iri. Kenapa sih guru ini sayang benar lawan si itu? Iri. Maka gurunya tidak jawab. Tiba-tiba 100 orang dikumpulkan. Muridku, kenapa aku menyayangi dia? Taulah kamu. Nih, masing-masing dikasih parang, kasih pisau, nang tajam. Kemudian diberikanlah merpati. 100 orang kasih parang, pisau, kasih merpati. Kemudian gurunya pesan, muridku, potonglah ini merpati sekiranya tidak ada yang melihat. Gampang kalau ucapannya, potonglah merpati ini sekiranya tidak ada yang melihat. Selesai. Katanya murid nang lain, gampang aja bang kalau ndak. Langsung aja serut masuk kamar mandi. Nang masuk WC, langsung aja tidak ada yang ngelihat. Ada yang masuk kamar kunci cet, langsung aja sudah. Ada yang masuk ke semak-semak, ada yang masuk hutan, ada yang masuk ke panteng, semuanya ngek. 99 merpati putus. Tiba-tiba sore hari dikumpulkan. Ya apa naik? Wah aman guru kosong. Ulun potong sudah. Kan potong di mana? Ulun potong di kamar mandi. Nggak ada yang melihat guru Ulun di WC. Mau cerita. Tiba-tiba murid nang satu tetap hidup merpati, dicibir sama nang 99. Motong gitu aja ndak bisa, ndak tahu, ndak kelihatan, ndak ada yang melihat. Nih aku motongnya di sini. Beliau diam aja. Tiba-tiba kok potong satu-satu 99 ditanya, ceritakan kalau ndak ada yang melihat. Tiba-tiba nang satu, maaf, kenapa ndak kau potong? Anu guru kan syaratnya tidak ada yang melihat kalau nah kalau yang ini kada kawa guru kenapa?
ulun mau potong di kamar mandi, Allah melihat. Mau ke hutan, Allah melihat. Semuanya ulun merasa diawasi oleh Allah. Allahu syahidi, Allahu nadiri. Allah menyaksikan ulun, Allah melihat ulun. Nah ini ulun kada mampu, serahkan. Apa kata gurunya? Nah ini nah muridku, beda dengan kalian. Kamu itu takutnya sama yang tidak ngelihat aja, kau tidak takut sama Allah. Makanya kalau kita punya pegawai takut sama Allah, biar duit 20 juta pian taruh di handak di atas pian. Kasir kah dia jadi kasir? Kasir itu kan tempat duit kalau duit. Kalau dia takut sama Allah, jangankan hilang 100.000, 200.000 tiap hari, serupiah pun dia tidak akan mengambil. Aman pian. Kalau dia takut sama Allah. Kalau enggak, bah, hilang. Apalagi tidak ada notanya ya. Kalau jualan cuman kasih masuk, tidak ada yang masuk, krek itu kan ada tulisannya berapa uang masuk ya. Kalau yang cuman bayar masukkan, kurang sejuta biar tidak tahu. Kalau duitnya ada 150 juta, hilang 1 juta biar tidak ngitung, penting ada uang masuk. Tapi kalau orang takut sama Allah, serupiah pun tidak akan diambil. Kata gurunya, Nina, yang aku perhatikan, kenapa aku mencintai dia. Jadi kalau orang takwa, insya Allah selamat dunia, selamat. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ujar Nabi lagi, ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan. Yang kebaikan itu bisa menghapus dosa kita. Nah, termasuk kita ya, kesalahan-kesalahan kita dikoreksi. Apa kekurangannya? Kalau tidak pernah koreksi, kita tidak tahu kekurangan. Sampai dulu kira-kira direnungin berapa kali tidak puasa. Ramadan masih tak ingat lah. Waktu mau unjun itu sambil nunggu berbuka puasa, ternyata batal puasa di situ gara-gara mancing terus kalanya kehausan, akhirnya batal. Tak ingat dulu nah. Makanya waktu ulun ke wadahnya Habib Ali dulu, waktu puasa sunnah ya, ayo makan, anu bipe ulun puasa apa? Puasa ini, kata Habib Ali. Gini kata Habib Ali, kalau kamu masih punya hutang puasa ya, kalau hutang sholat atau hutang masih dulu sini, maka niatin kodok. Niatin apa? Kodok. Karena kita masih tuh hutang banyak, jadi niatin kodok. Walaupun di bulan puasa sunnah, umpamanya Syawal gitu, niatin kodok Ramadan kapan? Dulu masih yang kita masih muda itu nah ya, waktunya kita sering tidak puas, kodok terus. Nanti sunnah ngikutin dapat pahala ya. Kalau itu sekiranya kebaikan ini menghapus kesalahan kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kemudian pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Nah, ini akhlak, karena urusan sama manusia ini lebih repot dibanding dengan Allah. Kalau dosa sama Allah itu ringan Pak, minum, zina gitu, walaupun dosanya besar, itu kalau sama Allah gampang. Allah pemurah, Allah pemaaf, hampar saja nangis, ya Allah ini tutu ilaika taubatan nasuha, nangis diampuni sama. Tapi kalau sama manusia,
Allah tidak akan mengampuni sampai kita meminta maaf. Maka yang dimintain maaf yang pernah kita buat dosa udah meninggal duluan. Kita ngomongin orang yang belum kita sempat minta maaf, ternyata orangnya meninggal. Ya kalau makanya diajarkan kita oleh Rasulullah setiap hari membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, paling sedikit 27. Insya Allah nanti orang-orang yang pernah kita berbuat zalim sama dia, punya salah, insya Allah Allah akan memaafkan kesalahan kita, dan orang itu pasti memaafkan kita karena doa istighfar akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Rawahu Tabrani an Abi Dzar radhiyallahu an. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin amin ya Allah Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasul sallallahu alaihi amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna bima yanfa'una. Ajarkan pula ya Allah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kami, baik di negeri dunia ini, lebih-lebih nanti di hari kiamat. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi orang tua kami ya Allah, sebagaimana dulu orang tua kami menyayangi kami di waktu kecil kami. Pandang orang tua kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, pandang orang tua kami ya Allah dengan pandangan ampunan-Mu, pandang orang tua kami dengan pandangan ridha-Mu. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa istri dan anak-anak kami, ampuni pula dosa ke guru-guru kami, dan ampuni pula dosa orang-orang yang mencintai kami, ampuni dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, dan ampuni pula ya Allah orang-orang yang kami berbuat zalim kepada mereka. Ya Allah, ampuni dosanya kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil ummi wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.